namanya mukjizat, ya, keluar daripada kemampuan manusia itu. Selama imannya itu ada dalam dirinya, kecuali kalau imannya dicabut, nah itu yang ditakutkan dia mati dalam su'ul khatimah. Begitu tingginya orang yang beriman dan berilmu. Jadi kita mesti menjadi orang yang beriman dan berilmu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi haridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu fardu atas tiap-tiap muslim laki-laki dan muslimah yang perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Ta'ala di tengah ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika syukur kamu, artinya orang yang bersyukur, sanya aku tambah akan kamu. Dan sesungguhnya jika kufur kamu, bahwasanya siksa aku amat pedih, ya. Jadi supaya nikmat yang diberikan oleh Allah ditambah oleh Allah kepada kita, maka syaratnya syukur. Dan sesungguhnya telah dibangkitkan kepada kamu akan Rasul yang dikuatkan akan dia Rasul tadi dengan beberapa mukjizat. Yang mukjizat itu menyalahi adat. Rasulullah itu dikuatkan oleh Allah dengan mukjizat. Nah, mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah itu menyalahi atau keluar daripada kuasa manusia. Misalnya pada saat Rasulullah perang Khandaq namanya, ya. Di waktu habis perang Khandaq itu berkumpullah banyak sahabat-sahabat Nabi. Nah, waktu itu berkumpul, tidak ada lagi yang diminum air habisnya. Di Madinah tidak ada lagi air. Jadi ada seorang perempuan sahabiah, ya, disuruh cari air. Air karena patuh dengan Nabi cari. Padahal menurut ukuran standarnya itu tidak akan ketemu airnya, tapi karena patuh dengan Rasulullah dicarinya lah. Cari keliling di kota Madinah, tidak ketemu. Akhirnya ada seorang perempuan bawa setimba airnya, kalau kendi, ya. Nah, kendi itu dipinjamlah oleh perempuan itu. Kata Nabi, kami pinjam dulu kendi ini karena kami banyak pasukan kami yang belum minum, belum mandi dan sebagainya, pakaian kan, airnya ada. Dan lalu kendi tadi itu dimasukkan Nabi, tangannya ke dalam tuh, masukkan ke dalam kendi tadi. Akhirnya dari kendi itulah sahabat yang ribuan itu mandi, ya, cuci pakaian, minum, masak dan sebagainya. Dan selesai semua, telah kendi air tadi dikembalikan kepada yang memiliki air tadi itu. Nah, itu namanya mukjizat, ya, keluar daripada kemampuan manusia itu. Kalau kita air dana masuk ke tangan kita, ya, sebulan dan nambah air.
Itu namanya mukjizat di luar kuasa anak Adam. Dan mengkhabari ya Rasulullah bahwasanya bagi kamu itu Tuhan yang amat mengetahui dengan segala asrar itu rahasia ya yang ada dalam diri hambanya. Allah mengetahui. Dan barang yang bergerak yang nampak pada segala pikirannya hamba lagi amat keras ya atas bahwa Allah mensiksa menghukum akan hambanya jika hambanya itu mendurhaka ia kepada Allah dan memberi pahala ia Allah kepada hambanya jika hambanya itu taat akan dia Allah, dan bahwasanya surga diberikan Allah kepada hambanya itu sebagai negeri nikmat, tempat kesudahan bagi hambanya yang bahagia serta dengan berbagai-bagai nikmatnya Allah yang kekal selama-lamanya di dalam surga. Nah, kita kalau di dunia ini kalau makan ya buang air besar, kalau minum buang air kecil. Nanti di surga itu jadi angin semuanya ya. Makan walaupun berpuluh-puluh kali makan akan jadi kotoran ya. Itu nikmat yang selama-lamanya itu. Dan bahwasanya neraka itu negeri tempat azab, tempat kesudahan bagi hambanya yang asya itu celaka, kekal selama-lamanya di dalam api neraka itu. Nah, orang Islam itu orang yang beriman ya itu tidak kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Cuman dihukum kalau orang Islam ini misalnya dia ada sembahyang dihukum, dia tidak puasa dihukum. Nah, sudah habis hukuman nanti dia masuk surga. Itu orang Islam ya. Nah, cuma ini yang disampaikan ini orang yang sembahyang udah karena gitu biar ada sembahyang Ustaz ya. Masih masuk surga biar ada dihukum ya. Yang penting masuk ya. Selama imannya itu ada dalam dirinya, kecuali kalau imannya dicabut, nah itu yang ditakutkan dia mati dalam su'ul khatimah. Allahumma wafiqna limardhatik wasabbitna ala dinika, amin. Ya. Terdahulu bahwasanya pada kitab 44 diselesai pembukaan beliau ya. Al-babul awwal fi fadilatil ilmi wal ulama. Bermula bab yang pertama pada menyatakan kelebihan ilmu dan kelebihan ulama. Firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya mengangkat Allah Ta'ala akan mereka yang beriman. Mereka itu yang beriman itu dan segala mereka yang diberi akan mereka itu ilmu beberapa derajat. Ini artinya tingkatannya tuh. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya mereka itu yang beriman dan berilmu beberapa derajat yang lebih atas orang mukminin. Berapa derajatnya? 700 derajat. Barang antara derajat itu perjalanan 500 tahun. Nah, coba yang lebih ya. 700 satu dengan yang satunya itu 500 tahun. Seperti barang yang 1 derajat
kepada satu derajat antara langit dan bumi. Nah, itu jaraknya dia. Berapa hitungnya tuh? Di gimana gaya hitungnya itu gimana tuh? 700 derajat antara satu dengan yang nomor 2 tuh 500 tahun. Berapa jadi hitungnya dia? Begitu tingginya orang yang beriman dan berilmu. Jadi kita mesti menjadi orang yang beriman dan berilmu. Dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Allah Ta'ala bermegah-megah itu maksudnya Allah itu membanggakan ya, akan malaikat yang dekat dengan Allah dengan dakwah ulama seperti bermegah-megah ia dengan darah orang yang mati syahid. Ya, kalau orang mati syahid itu walaupun darahnya mengalir di bajunya kan, kata Tuhan jangan dimandikan, ya, dikafankan lalu dikubur. Karena Tuhan membanggakan darah yang mengalir itu. Nah begitu juga seorang ulama itu, seorang yang beriman dan berilmu itu, kalau dia mengajarkan ilmunya itu dibanggakan oleh Allah dengan malaikat-malaikatnya itu seperti orang yang mati syahid ya. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, barang siapa tiada kasih akan ilmu, tiada kebajikan padanya ya. Jadi kalau orang tidak suka ilmu, sebenarnya orang itu bukanlah orang yang baik ya. Karena ada kebaikan dalam diri orang itu. Maka jangan ada di antara kamu dan antaranya kawan tadi berkenalan dan bertolak dengan dia. Kenapa? Bahwasanya ilmu itu menghidupkan segala hati. Ini payah ya. Berkawan dengan orang yang tidak mengaji itu tidak usah dikawani ya. Payah dari sombong dah. Karena berkawan dengan orang yang seperti itu dapat mematikan hati kita. Jadi kalau berkawan dengan orang majelis itu sama dengan orang yang mampu dan dapat menghidupkan hati kita dulu. Nah, ini payah ya. Dari kawani bilangnya sombong ya. Dikawani payah kita ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi haridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu fardu atas tiap-tiap muslim laki-laki dan muslimah yang perempuan. Dan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabihi. Barang siapa ada ia di dalam menuntut ilmu, adalah surga itu dalam tuntutnya. Jadi kalau orang menuntut ilmu, orang yang berada dalam majelis ilmu itu pada hakikatnya dia menuntut surga itu ya. Dan barang siapa ada ia di dalam menuntut maksiat, adalah neraka itu dalam tuntutnya. Dan sekalian barang yang datang walid itu penjelasan ya, pada memuji ulama
dan ulama ditanggungkan atas ilmu yang ilmu itu memberikan manfaat, dan ulama yang beramal dengan ilmunya, karena ulama yang tiada beramal dengan ilmunya itu dicela oleh syara sehingga celanya, ya, tapi punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Seperti hadis Sayyidina Umar yang lagi akan datang, dan daripada Abi Hurairah dan Abi Dzar radhiyallahu anhuma bahwasanya berkata keduanya Abi Hurairah dan Abi Dzar, kami dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang akan orang yang menuntut ilmu itu oleh mati, maksudnya dia dalam menuntut ilmu lalu dimatikan oleh Allah, ya. Dan padahal ia atas ini halnya, maksudnya dalam keadaan menuntut ilmu, maka yaitu hukumnya mati syahid gitu. Nah, ya, dan kita selama kita menuntut ilmu, ada dalam hati kita menuntut ilmu, maka matinya itu mati syahid tuh, sama orang menghafal Quran, ya. Walaupun sehari itu dapat sebaris gitu, ya, baris sampai mati, cuma dapat 2 lembar cuma, ya, matinya itu mati syahid. Kenapa? Karena dia dalam menghafal Quran tuh, ya. Walaupun dia cuma sebaris sehari, besok sebaris, ya, 20 tahun hafal Al-Quran, dapat cuma 3 lembar, ya, mati. Nah, itu mati syahid orang muda. Sama orang yang menuntut ilmu dan memadalah, tapi ini mati syahid akhirat, ya. Kalau mati syahid dalam menuntut ilmu itu tidak dihukum Allah dalam kubur. Dan memadalah ilmu itu menjadi kemuliaannya, bahwasanya tiap-tiap seseorang mendakwah akan dia, dan memadalah jahit itu kejinya, bahwasanya mengingkar tiap-tiap seseorang akan dia itu. Nah, dia mendakwa itu berbuat yang tidak baik, maka orang itu adalah orang yang keji dan jahil kepada orang yang berilmu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, ya bena Mas'udin, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamsi qalaman wala la tamussu qalaman wala taktubu harapan khairul laka min aqti alfi raqabatin wa nazaraka ila wajhil alimi khairul laka min alfi farasin tasaddaq biha fi sabilillahi wa salamaka 'alal 'alimi khairul laka min ibadati alfi sa'atin. Nah, ya. Kata Ibnu Mas'ud, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi bersabda kepada Ibnu Mas'ud. Kata Nabi, "Hai Ibnu Mas'ud, duduk engkau satu saat pada majelis ilmu." Nah, baca kita malam ini dah. Padahal tiada engkau wala tamussu, padahal engkau tiada menyentuh akan pena. Nah, ya, artinya tidak bawa pena. Dan tiada engkau menyurat satu huruf juga, tidak nulis. Terlebih baik
daripada merdekakan hamba 1000 sahaya. Pahalanya dia. Jadi dibandingkan orang yang memerdekakan hamba 1000, ya, lebih baik dan lebih banyak pahalanya itu. Dan menilik memandang engkau kepada muka orang yang alim terlebih baik daripada 1000 kuda yang engkau sedekahkan dengan dia kuda itu di dalam sabilullah. Dan memberi salam engkau atas orang alim terlebih baik daripada ibadah 1000 tahun, yakni ibadah yang sunat. Dan riwayat daripada riwayat daripada Umar bin Khattab berkata, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, kata Sayyidina Umar, barang siapa berjalan kepada halqah itu majelis, ya, seperti tasbih itu. Orang alim adalah baginya tiap-tiap langkah pahalanya 100 kebajikan. Maka apabila duduk ia padanya halqah tadi dan mendengar ia akan barang yang dikatanya dalam halqah itu, adalah baginya dengan tiap-tiap satu kalimat 1 kebajikan yang diberikan oleh Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wa wara'i. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu orang yang alim fikih, yang memperhati dengan wara, artinya wara karena fikihnya tadi, payah atas syaitan tipu dayanya, daripada 1000 abid, 1000 orang yang ibadah yang sunat, yang bersungguh-sungguh pada ibadahnya tapi jahil lagi wara, ya, seperti kisah Marsisah itu, ya, yang di beliau ini murid-muridnya itu bisa terbang, enggak? Bisa terbang. Semua muridnya itu bisa mengangkasa. Jadi datanglah setan, kata setan, masa kau guru hebat tidak bisa terbang? Enggak. Tangkan murid-muridmu hebat semuanya itu. Nah, kata setan, bisa kau terbang, kau pertama bunuh manusia, nggak bisa katanya, ya. Yang kedua berzina, zina nggak bisa juga. Yang ketiga minum. Kalau minum boleh lah, yang ringan gitu kan. Nah, akhirnya minum lah ya. Karena minum mabuk, gitu kan? Akhirnya mabuk memperkosa. Karena takut ketahuan memperkosa, dibunuhnya itu. Karena beliau mati dalam su'ul khatimah. Jadi jangan kita anggap bahwa perbuatan yang kecil yang minum itu dianggap ringan, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakibi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan orang alim atas orang abid seperti kelebihan bulan pada malam penuh purnama, pada malam purnama atas segala bintang, ya. Dan dikehendaki dengan kelebihan itu, maksudnya kelebihan tadi apa? Banyak pahalanya itu, dan ditinggikan derajatnya nanti pada akhirat.
Dan pada setengah riwayat seperti kelebihan aku, kata Nabi, atas umatku. Dan riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ufir lil mu'allimina wa barik lahum fi abdanihim wa aqalla fi a'malihim. Hai Tuhanku, ampunkan oleh-Mu bagi segala orang yang mengajar ilmu, dan beri berkah oleh-Mu pada badannya orang menuntut ilmu, dan panjangkan oleh-Mu pada umur mereka itu. Nah, kita ini kan mendoakan ya, kalau ada orang-orang yang berilmu, kita doakan ya, Allahumma fir lil mu'allimina wa barik lahum fi abdanihim wa aqalla fi a'malihim. Dan daripada Umamah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi, bahwasanya Allah Ta'ala dan para malaikat dan ahli langit penduduk langit dan ahli bumi dan penduduk bumi dan ikan di laut mensalawati, maksudnya mengucapkan salawat mereka itu, malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, ikan di laut, mengucap salawat. Mengucap salawat apa maksudnya? Minta ampun mereka itu atas orang yang mengajar akan manusia dengan kebaikan. Nah, jadi kita jangan menganggap remeh ya, orang yang mengajarkan ilmu. Dan daripada Anas radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa kasih bahwa menilik mandang kepada memerdekakan Allah daripada api neraka, maka pandang olehmu, tilik olehmu kepada orang yang belajar ilmu, maka demi Tuhan diri Muhammad SAW dengan tangan kudratnya, tiada daripada orang yang belajar ilmu yang pergi datang itu maksudnya pergi habis ngaji balik ya, itu namanya pergi datang kepada pintu orang yang alim, melainkan disuratkan Allah baginya itu dengan tiap-tiap langkah ibadah setahun. Nah, pahalanya ya. Dan diperbuat baginya yang menuntut ilmu tadi dengan tiap-tiap langkah itu mahligai. Mahligai itu satu satu istana di dalam surga itu. Dan berjalan ia di atas bumi, dan bumi itu memintakan ampun bagi orang yang menuntut ilmu. Pahalanya ya, yang diberikan Allah kepada orang yang menuntut ilmu itu. Dan riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa belajar satu bab daripada ilmu yang dapat manfaat dengan dia ilmu pada akhiratnya dan pada dunianya, niscaya lebih baik baginya daripada umur dunia 7.000 tahun, puasa pada siang harinya dan sembahyang pada malamnya. Nah, coba ya, lagi makbul amalnya, tiada mardud. Nah, ada orang umurnya 7.000 tahun, siang puasa, malam tahajud, ya, amalnya diterima. Dibandingkan dengan orang yang ngaji satu bab saja, misalnya kita ngaji bab tohawah, ya, bab wudu misalnya, bab najis satu saja, itu lebih
manfaatnya kata beliau di akhirat nanti pahalanya itu melebihi orang yang umur dunianya 7.000 tahun. Itu apa ya pahalanya yang diterima oleh orang itu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Ini yang sering ya. Aku bendaharaan ilmu ya. Madinah kotanya ilmu dan Sayyidina Ali itu pintunya tuh. Maksudnya kalau mau mencari ilmu lewat Sayyidina Ali ya. Karena lewat Ali itulah pintu masuknya. Maka tatkala mendengar segala orang yang khawarij ini orang yang keluar ya, jadi apa namanya, Sayyidina Ali itu jadi khalifah ya. Lalu kan Sayyidina Utsman mati dibunuh ya. Nah, Ali naik khalifah. Pada saat naik khalifah oleh kelompok Utsman, Ali itu dituduh melakukan konspirasi pembunuhan. Apa buktinya? Pembunuh Utsman ini dibiarkan, dan dicari gitu ya. Nah, dicari. Akhirnya timbullah sengketa ya. Muncullah Muawiyah ini kelompok Utsman. Nah, lalu melakukan propaganda ya, Muawiyah. Jadi kumpullah kelompok-kelompoknya, akhirnya mengkudeta Sayyidina Ali. Nah, oleh Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali, kalau kami salah, ya kalau kami tidak salah, kata Sayyidina Ali. Akhirnya timbullah peperangan. Peperangan itu disebut perang Siffin namanya ya. Di Jambi itu ada Siffin ya. Siffin. Perang Siffin. Nah, perang berkecamuk ya. Dan berkecamuk perang, Sayyidina Ali ini tidak menang dalam peperangan itu. Oleh dia karena sudah kalah, takut kena bunuh oleh kelompok Sayyidina Ali. Nah, diambilnya Quran ya. Ditancapkannya tombak, lalu diangkat ke atas, namanya tahkim gitu ya. Nah, karena Sayyidina Ali ini orang yang alim, berilmu, kalau orang angkat Quran berarti orang itu nyerah, ya. Nah, nyerah. Oleh Sayyidina Ali bilang prajuritnya, sudah stop, jangan diperangi, karena mereka sudah menyerah, kita ampuni, kata Sayyidina Ali. Nah, oleh kelompoknya yang Sayyidina Ali tadi marah, gitu ya. Katanya, wahai Sayyidina Ali, orang tuh musuh kita, ngapa diampuni? Ya, orang tuh pura-pura cuman ya, kalau kau ampuni nanti dia berbahaya. Kata Sayyidina Ali, jangan kita ampunkan ya, karena dia sudah menyerah. Karena tidak suka dengan sikap Ali ini, lalu keluar dia tuh. Ya, kalau gitu kami keluar dari kelompok Sayyidina Ali. Nah, inilah namanya Khawarij. Ini orang yang bersyukur tuh. Ya, ini Khawarij banyak ya. Sudah suka lagi ya. Jadi ada yang memang tidak sama dengan pemikiran kita mungkin ya. Jadi kan ada sama tuh nganggap ini salah, padahal mungkin tidak salah dalam pandangan dia tuh kan. Akhirnya keluar. Nah, ini keluar lalu nuduhlah bahwa Sayyidina Ali sama Muawiyah bersekongkol. Ya, bersekongkol, maka Sayyidina Ali dan Muawiyah darahnya halal, boleh dibunuh. Nah, ini kelompok Khawarij itu namanya dia. Dan mendengar segala orang Khawarij akan hadis ini, hasad mereka itu atas Sayyidina Ali. Nah, ya. Jadi orang Khawarij tadi mendengar hadis ini, katanya kalau Ali babnya ilmu, ya kan? Mereka tidak suka sama Ali. Akhirnya mereka dengkilah dengan Sayyidina Ali,
maka berhimpun 10 orang yang besar-besar daripada mereka itu Khawarij, dan berkata mereka itu Khawarij, kita tanyakan dia pada satu masalah. Kumpullah mereka ya. Nah, diujinya Sayyidina Ali itu pada satu masalah seorang. Betapa dijawabnya. Nanti kan nanya satu jawab Ali, satu lagi nanya jawab Ali, kan 10. Maka jika ia jawab bagi tiap-tiap seorang dari kita yang lain jawabannya, artinya ini pertanyaannya lain jawaban Sayyidina Ali, ini pertanyaannya lain lagi, nggak berubah-ubahnya karena Sayyidina Ali dalam ilmunya. Maka kita ketahuilah bahwasanya Sayyidina Ali itu alim sungguh ya, seperti kata Nabi itu. Maka datang seorang daripada mereka itu Khawarij dan berkata, hai Ali, ilmu afdalkah atau harta? Nah, ya tanyanya tuh, mana hebat ilmu atau harta? Maka jawab Ali, ilmu afdal daripada harta. Ya, kata si Ali. Maka kata si Khawarij tadi, apa dalilnya? Apa alasannya kau katakan bahwa ilmu itu lebih hebat, lebih mulia daripada harta? Jawab Sayyidina Ali, karena ilmu itu pusaka, ya, warisan para nabi, dan harta itu warisan dari Qarun. Ya. Ini kalau kita banyak duit, Qarunnya banyak ilmu dari nabi, ya. Dan Syaddad, nah, ya, Syaddad itu juga orang yang punya harta. Dan Fir'aun dan umpamanya mereka itu. Kami nengok sudah Fir'aun ya di Mesir. Fir'aun tuh emasnya itu berapa petinya dia. Kami nengok peti-peti emasnya Fir'aun ya, luar biasa. Sampai sekarang ada emasnya Fir'aun ya, hartanya tuh di museum Mesir ya, Fir'aun. Kemudian datang yang kedua pula, yang pertama ya. Kemudian datang yang kedua bertanya seperti dahulu juga jawabnya. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu lebih afdal daripada harta. Kenapa? Karena ilmu itu memelihara akan dikau, dan harta itu engkau yang pelihara. Nah, kalau kita kan, kalau duit, mending kita nyipatnya tidak, jagai yang mau musim hujan, berpaling tidak. Tapi kalau orang berilmu, ilmu penjaga dia tuh. Nah kan, pertanyaannya satu, tapi jawab Ali kan lain lagi. Ini nanya lagi, jawab Ali lain lagi kan. Al ilmu yahsurka wal amalu yuh. Jadi ilmu itu menjaga kita, tapi kalau harta kita yang jaga harta itu. Kemudian datang lagi yang ketiga bertanya seperti pertanyaan dahulu juga. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu lebih afdal daripada harta. Karena yang punya harta banyak musuh, dan orang yang punya ilmu banyak kawan. Nah, pulang dia bupati banyak musuhnya sudah. Jadi kalau kita banyak duit banyak musuh gitu ya. Jadi kalau terus namanya musuh, banyak duit, banyak musuh kita. Kalau punya ilmu banyak kawan kita. Itu musuh. Kemudian datang pula yang keempat bertanya seperti yang dahulu. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu lebih afdal daripada harta. Karena harta itu apabila engkau nafkahkan akan dia kurang, dan ilmu apabila engkau nafkahkan bertambah. Nah, duit ini lah kasih kan kurang ya tuh.
Kemudian datang yang kelima pula bertanya seperti yang dahulu, maka jawab Sayyidina Ali, ilmu lebih afdal daripada harta, karena yang punya harta itu diseru dengan nama bakhil dan celah. Ya, bakhil itu pelokek ya, punya duit tapi tidak pemurah, orang disebut orang ya, apa banyak duit tapi pelokek ya. Dan yang punya ilmu diseru dengan nama bisirri dan maliyah dan mulia, ya, besar dengan nama besar dan mulia. Nah, ya. Kalau orang punya ilmu dipanggil dengan kemuliaan. Kemudian datang yang keenam bertanya, iya seperti yang dahulu, maka jawab Sayyidina Ali, ilmu lebih afdal daripada harta, karena harta hendak dipeliharakan dia daripada pencuri, dan ilmu tiada dipeliharakan daripada pencuri itu. Kemudian datang pula yang ketujuh bertanya, iya maka jawab Sayyidina Ali, afdal ilmu daripada harta, karena yang punya harta dihisab akan dia pada hari kiamat. Nah, ya. Banyak hitungannya tuh. Jadi nanti kalau nak dari hisab sebelum mati serkai semuanya dia pas mati, malaikat tanya mana harta kalau tak ada lagi, sudah ya Allah habis dan kasih semuanya kita. Tadi ya kasih semua ya. Yang bawa kapal itu juga tentu ya. Ya ini di dunia ini tidak punya apa-apa, tidak punya kapal cuma ya mati sudah dalam kubur. Ditanya malaikat, tanya malaikat itu kapan dunia punya duit? Ada. Punya kebun tidak, ya, punya rumah tidak. Aku cuma punya kapak. Oh, punya kapak itu ditanya malaikat, kapak itu dari mana kau dapat? Dari sini. Di mana kau beli? Di sini. Di mana kau gunakan? Di sini. Pertanyaan malaikat itu sampai sebulan bertanya tentang kapak itu ya. Jadi kata dia, punya kapak sih kok sebulan kita ini ya. Kalau punya duit banyak ya, apa banyak pertanyaan ya. Kemudian dihisab namanya ya, pada hari kiamat. Dan yang punya ilmu di syafaat akan dia pada hari kiamat dapat syafaatnya Nabi. Yang kedelapan bertanya, iya maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta, karena harta binasa dengan lama masa, dan ilmu tiada binasa dengan di kemudian. Harta itu kan bisa hilang, bisa habis ya. Kemudian datang yang ke-9 bertanya, iya maka jawab Sayyidina Ali, ilmu lebih afdal daripada harta, karena harta mengeraskan hati ya, dan ilmu menerangkan hati. Jadi harta itu termasuk yang membuat hati kita menjadi keras. Kemudian datang yang ke-10 yang terakhir berkata, ya ilmu lebih afdal daripada harta, maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta, karena yang punya harta mendakwa akan ketuhanan sebab harta, dan ilmu dan yang punya ilmu mendakwakan kehambaan. Kalau orang punya harta kan timbul kesombongan ya. Ada yang jadi harta, saya bekerja ya, saya berjuang, lalu saya dapat ini, payah saya berjuang, lalu kemudian mengkultuskan ya, harta yang dia miliki itu. Tapi kalau orang punya ilmu, timbullah rasa kehambaan kepada Allah ya, semakin dia merendah kepada Allah. Kata Sayyidina Ali, jika bertanya mereka itu akan daku pada masalah ini, niscaya aku jawab dengan jawaban yang berlain-lain selama hidupku, maka datang mereka itu masuk Islam sekaliannya ya. Jadi 10
Pertanyaannya satu, jawabannya lain-lain. Begitu menunjukkan keluasan ilmu yang dimiliki oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ta'ala bi futuhil arifin wa ansur alaina rahmatak ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka ma faraqna wa ma 'allamtana farudhu ilayna hajatina ilayhi wa la tansina ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.